Halo anak-anak kelas 5, berjumpa kembali di pembelajaran tematik tema 3 subtema yang kedua. Kali ini kita akan belajar materi IPS berkaitan dengan pasar. Tentu anak-anak pernah pergi ke pasar ya, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional. Oke, kita cari tahu apa itu sebenarnya pasar. Ya, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jadi pasar itu memang dikhususkan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Berdasarkan keberadaannya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Ada dua macam pasar ya di sini ya, ada pasar tradisional dan juga pasar modern. Yang dapat kita temui di pasar itu antara lain ada penjual, pembeli, barang-barang dagangan yang dijual. Selain itu, di pasar kita juga bisa menjumpai petugas parkir, petugas kebersihan, satpam, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Baik pasar tradisional maupun juga pasar modern itu memiliki kelebihannya masing-masing. Oke, kita simak yang pertama untuk pasar tradisional. Kira-kira kelebihannya apa ya? Oke, yang pertama, harga lebih murah. Dan yang kedua, harga bisa ditawar. Dan yang ketiga, pembeli bisa bertemu langsung dengan pedagang atau penjual. Nah, itu adalah kelebihan dari pasar tradisional. Sedangkan pada bagian pasar modern itu juga memiliki kelebihannya sendiri. Yang pertama, penataan barang untuk di pasar modern lebih rapi dan menarik. Kemudian yang kedua, kebersihan lokasi juga lebih terjamin. Dan yang ketiga, transaksi pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun elektronik. Nah, kalian pernah ya pergi ke pasar tradisional maupun modern? Kalian bisa langsung mempraktekkan kegiatan jual beli di pasar. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan pasar tradisional dan juga modern. Tadi sudah sedikit kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan pasar tradisional. Banyak pilihan barang, baik yang bermerek sampai yang tidak ada mereknya. Kemudian pembeli dan penjual dapat berinteraksi langsung. Mereka bertatap muka, saling tawar-menawar. Kemudian yang ketiga, umumnya antara pembeli dan penjual itu sudah saling mengenal. Jadi mereka bisa berkomunikasi lebih baik. Kemudian untuk pasar modern itu pilihan barang kurang bervariasi karena biasanya untuk barang-barang yang bisa masuk di pasar modern itu merek-merek tertentu. Kemudian pembeli dapat memilih barang yang tersedia. Jadi pembeli tinggal memilih barang yang sudah disediakan, sudah tertata rapi di pasar modern. Kemudian penjual dan pembeli tidak saling mengenal. Nah, inilah perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Anak-anak, selanjutnya kita bisa melihat jenis aktivitas apa saja yang dilakukan di pasar dan juga siapa saja pelakunya di sana. Oke, yang pertama, menjual atau menawarkan barang dagangan. Jadi di pasar itu ada yang menjual atau menawarkan barang dagangan. Ya, disebut dengan nama penjual. Kemudian membeli barang dagangan. Oke, yang membeli barang dagangan namanya pembeli. Dan yang ketiga, ada yang menyetorkan barang dagangannya yang dinamakan distributor. Oke, itu adalah jenis aktivitas di pasar dan juga pelaku kegiatan di pasar. Selanjutnya, anak-anak, apa sih pembangunan sosial ekonomi itu? Oke, pembangunan sosial ekonomi adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi
yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, salah satu pembangunan sosial ekonomi itu terjadi di pasar. Mereka dapat berinteraksi secara sosial maupun meningkatkan kesejahteraan dengan proses jual beli yang saling menguntungkan. Selanjutnya, kesejahteraan sosial itu berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan material dan juga spiritual sehingga dapat mengembangkan diri. Ya, kebutuhan materi seperti yang dijual di pasar itu namanya kebutuhan materi. Misalnya ada makanan, minuman, baju, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan spiritual lebih ke hubungan antar manusia dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Oke, selanjutnya dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Nah, ini juga tidak mudah dalam melakukan aktivitas karena keanekaragaman masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Demikian anak-anak untuk belajar materi tematik kelas 5, tema 3 subtema yang ketiga, terutama belajar tentang pasar. Oke, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Selamat belajar.